Inilah perkembangan baru kasus Ari Wibowo. Ada bukti baru CCTV kejadian kecelakaan moge Ari Wibowo saat menabrak almarhum Carmadi. Bukti baru ini pun seolah membalikan semuanya. Benarkah dalam CCTV tersebut terlihat bahwa pihak yang salah adalah Carmadi? Lalu kesalahan apa yang terlihat dan meringankan Ari Wibowo? Lantas benarkah karena bukti baru CCTV tersebut, status Ari Wibowo pun berubah menjadi korban? Inilah perkembangan baru kasus Ari Wibowo, artis yang mengalami kecelakaan menabrak seorang kakek petugas kebersihan Carmadi ketika menunggang moge di Jalan Walter Monginsy di Jakarta Selatan. Hanya sehari setelah ditetapkan menjadi tersangka, status Ari langsung berubah kembali. Tak lagi menjadi tersangka, melainkan lebih ringan lagi. Perubahan itu terjadi setelah dilakukan olah TKP dan melihat bukti rekaman CCTV dari sebuah restoran yang lokasinya di tepi jalan tepat kecelakaan Ari terjadi. Merasa lega tak lagi jadi tersangka, Ari pun langsung mengontak sang kakak Ira Wibowo menyampaikan kabar tersebut. Berikut ini CCTV kejadian kecelakaan moge Ari Wibowo menabrak almarhum Carmadi yang membebaskan Ari dari status tersangka. Ini ada bukti-bukti baru, yaitu berupa CCTV yang mana tidak ada yang dimana terlihat bahwa memang si bapak itu lari tanpa melihat ke arah lalu lintas. Kemudian sempat lihat juga tadi ya, jadi status saya tadi saya ditanyakan bagaimana rasanya sebagai tersangka, rasanya sangat tidak enak. Nah, tapi untungnya ada CCTV ternyata di situ. Dan sekarang statusnya sudah berubah dari tersangka menjadi korban. Tadi sih udah gitu, maksudnya dia kasih tahu saya bahwa ternyata polisi baru menemukan barang bukti baru gitu ya. Tapi masalah selanjutnya seperti apa saya juga masih belum tahu gitu. Mungkin Ari juga tunggu kepastian dulu ya, karena ini kan masih dalam proses gitu oleh kepolisian. Tapi kita percaya ya kepolisian juga menjalankan tugasnya dengan sebaik. Yang pasti saya berdoa mudah-mudahan memang betul statusnya segera berubah. Tapi benarkah status tersangka Ari bakal berubah lebih ringan karena bukti CCTV tadi? Lantas apa status Ari selanjutnya? Wajar rasanya pertanyaan itu terlontar karena perubahan yang terjadi begitu cepat. Ditetapkan sebagai saksi di hari Selasa, lalu menjadi tersangka di hari Rabu, sudah berubah lagi di hari Kamis kemarin. Pihak Polres Jakarta Selatan yang kemarin melakukan olah TKP dan memeriksa CCTV tersebut memberikan kesimpulan mengejutkan. Dari hasil melihat CCTV, Ari bukan lagi tersangka melainkan korban. Dengan status barunya sebagai korban, Ari besar kemungkinan lepas dari jerat hukum. Pertimbangan polisi adalah bahwa almarhum Carmadi menyeberang sambil berlari di saat lalu lintas ramai dan satu arah. Iya, olah TKP sama alat petunjuk CCTV yang ada di rumah sakit apa ini? Oh, kok rumah sakit? Rumah makan. Dalam hal olah TKP dan ada petunjuk dalam ini CCTV, ya CCTV bahwa saudara Ari juga sebagai korban juga ternyata, karena dilihat dari CCTV itu korban dalam ini penyeberang lari. Kemarin peningkatan sebagai saksi karena ada bukti-bukti atau saksi yang mengatakan saksi mengatakan demikian, ya, meninggalkan ternyata kita olah TKP, bukti dari CCTV ternyata saudara Ari tidak mungkin memberhentikan secara berbarengan dengan penyeberang. Jadi kita masih kita dalamin. Nanti temuan dari CCTV
itu kita dalamin untuk penyidikan lebih lanjut. Sudah jelas bahwa permasalahan ini sudah ada titik terang bahwa bagaimana siapa yang dikatakan salah atau benar. Nah, ini proses hukum yang mengatakan itu. Kalau kita ngelihat bukti-bukti fakta-fakta di lapangan dan yang ada, Mas Ari mungkin bisa terlepas. Dengan adanya bukti baru CCTV yang membuat statusnya tak lagi tersangka, Ari Wibowo dan keluarga besarnya tentu mensyukurinya. Pihak Polres Jakarta Selatan akan kembali memeriksa saksi dan menyandingkannya dengan rekaman CCTV tadi. Lantas apa yang akan dilakukan Ari Wibowo dan kuasa hukumnya? Semua bisa lihat tidak ada masalah kelalaian, kesengajaan ataupun kesalahan di pihak Mas Ari. Itulah yang namanya prosedur hukum. Apabila ditemukan ada fakta-fakta baru atau ada bukti-bukti di mana status seseorang bisa berubah setelah ditemukan bukti-bukti yang mendukung atau berhubungan dengan peristiwa. Di mana di sini terbukti bahwa Mas Ari tidak melakukan kelalaian apapun juga. Selanjutnya nanti kita tinggal tunggu panggilan lagi dari pihak kepolisian, prosedur apa lagi yang harus kami ikuti. Itu hanya sebagai salah satu bukti aja, tidak dibilang lega. Tetap kejadian ini kejadian yang naas, yang menyebabkan seorang meninggal. Saya tidak bisa lega dengan hal itu, apalagi saya juga ada sangkut pautnya, saya terlibat juga di dalamnya. Dibilang lega, saya nggak lega. Tetap saya berduka cita, tetap lagi dalam tahap berduka, seperti itu. Tapi ya ada bukti seperti itu, ya biar polisi yang menangani, memproses bukti tersebut. Karena kasus kecelakaan Ari di kawasan Walter Monginsidi, Jakarta Selatan, Karmadi, petugas kebersihan yang tertabrak moge Ari mengalami pendarahan otak dan sempat dioperasi namun akhirnya meninggal dunia. Dengan adanya bukti baru CCTV dari restoran di tepi jalan tempat kejadian, bukan hanya Ari berkemungkinan bebas, tapi kasusnya juga bakal dihentikan dan kemungkinan bakal keluar SP3 alias surat perintah penghentian penyidikan. Ancaman jerat hukum dan kemungkinan menjadi terdakwa di pengadilan tak lagi membayangi Ari. Sekarang karena ada CCTV itu, ya saya sih hanya bisa mensyukuri bahwa kebenaran bisa diungkapkan bukan melalui hanya omongan orang tetapi dari bukti gambar. Ya nanti kita kompuler, ya kan ada dari CCTV itu kita pelajari, kita saksi yang kemarin kita periksa lagi, bener nggak ini CCTV ini seperti apa disandingkan. Nah, saksi 3 yang udah diperiksa, ya kan nanti kita sandingkan dengan CCTV yang baru kita lihat tadi. Rekan-rekan kan silahkan lihat CCTV. Nah, kita nanti akan kita adakan gelar awal, gelar tengah, gelar akhir. Kita simpulkan, oh ini tersangkanya, ini korbannya, kan? Karena kalau dilihat dari korban itu tadi kan lari, ya kan? Ya pasal 132, ya Undang-Undang Nomor 22 2009, pejalan kaki wajib, ya wajib berjalan di peruntukannya, ya berjalan di tempat yang disediakan atau zebra cross, ya kan. Apabila itu tidak ada, ya harus ya menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Minimal berhenti sejenak, aman baru nyebrang. Nah itu tadi lihat CCTV kan bersamaan, tapi nggak ada kesempatan untuk pihak pengendara itu tidak memungkinkan mengerem atau berhenti. Nah, itu kebebarengan kan lihat. Nah itu nanti kita pelajarin, kita gelar, nanti kita diposisikan hasil gelar tadi, nanti kita ambil kesimpulan mana yang korban, mana yang tersangka. Sementara kan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi meningkat jadi tersangka itu kan karena keterangan saksi, ya kan, yang ada di tempat kejadian perkara, ya kan. Saksi 3 mengatakan menyeberang itu berjalan pelan-pelan, ya kan, pelan-pelan. Itu keterangan saksi, ya. Jadi bukan saksinya saya. Siapa aja nih Pak? Saksinya siapa aja nih? Saksinya ada 3. Siapa aja Pak? Abdullah sama siapa, saya lupa ya. Nanti kalau yang jelas 3. Yang dari periksa 3, nanti kita periksa lagi, bener nggak apa yang disampaikan itu saksi. Berarti saksi itu melihatnya bisa setelah terjadi kecelakaan, bukan sesaat setelah terjadi kecelakaan seperti tadi. Oh jalannya jalan bukan lari atau berjalan seperti ya. Korban tersangka dikatakan meninggal dunia
suatu proses hukum, suatu penyidikan akan kita hentikan. Lepasnya status tersangka Ari terjadi di hari yang sama dengan pemakaman almarhum Karmadi, lelaki berusia 80 tahun yang ditabrak moge Ari. Seperti apa suasana duka pemakaman Karmadi di Pemalang, Jawa Tengah? Lantas setelah tak lagi menjadi tersangka, benarkah Ari juga akan tetap menanggung biaya sampai 40 hari almarhum? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Tidak mengurangi rasa tanggung jawab saya terhadap Bapak itu, walaupun dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah, saya tetap akan terus membantu, saya tetap akan menjadi orang tua asuh dari anaknya yang kecil. Duka cita mewarnai suasana pemakaman almarhum Carmadi di Pemalang, Jawa Tengah. Merasa masih bertanggung jawab, Ari pun membiayai tahlil hingga hari ke-40. Mulai dari membawa ke rumah sakit, membiayai operasi, mendatangkan seluruh keluarga besar ke Jakarta, pemakaman di kampung, hingga membiayai si bungsu tamat SMA. Benarkah karena Ari bertanggung jawab, banjir support pun datang dari pihak keluarga dan masyarakat?